Udah dengar belum berita tentang kebijakan kenaikan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ini adalah lanjutan dari drama perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang gak kelar-kelar. Masalahnya, kebijakan tarif impor ini berdampak kemana-mana, termasuk Indonesia. Harga barang impor melambung, rupiah melemah, orderan ekspor seret, ancaman PHK, ekonomi jadi makin kacau. Banyak orang tua, pekerja pabrik, hingga pelaku UMKM bisa jadi korban akibat kebijakan ini. Apakah kebijakan Trump ini bakal bikin Indonesia jadi gelap? Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat kecil? Well, di konten kali ini kita bakal kupas tuntas nih, gimana sih kebijakan tarif impor Trump, apa saja dampaknya terhadap kita dan Indonesia, dan yang paling penting gimana caranya kita sebagai rakyat kecil bisa tetap survive di tengah badai ekonomi global. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 hal tentang kebijakan tarif impor Presiden Trump dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa itu kebijakan tarif impor Presiden Trump? Akhir-akhir ini dunia lagi dihebohkan tuh dengan berita peningkatan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025. Presiden Trump menetapkan tarif dasar impor sebesar 10% dan ada juga tarif timbal balik dan Indonesia kena 32%. Kebijakan ini masih belum diberlakukan karena masih sedang dalam masa tenggang selama 90 hari. Buat yang masih belum paham arti kebijakan tarif impor Presiden Trump ini apa, kita bahas yuk. Jadi gini, sebelum lanjut bahas kebijakan tarif impor, kita harus pahami dulu apa itu ekspor dan impor. Ekspor itu artinya barang keluar, alias kita jual barang ke luar negeri. Sedangkan impor artinya barang masuk, alias kita beli barang dari luar negeri. Nah, tarif impor Amerika ini artinya ketika barang-barang dari negara lain masuk ke Amerika, maka akan dikenakan kenaikan tarif pajak masuk yang disebut tarif impor. Negara-negara yang memasukkan alias menjual barang ke Amerika akan kena tarif impor yang baru, yang mana nilainya masih di bawah tarif impor yang dikenakan oleh negara-negara tersebut terhadap barang-barang Amerika. Misalnya gini, menurut perhitungan Amerika, Indonesia mengenakan tarif impor sebesar 64% terhadap barang-barang produksi Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Nah, Amerika akan membalasnya tuh dengan memberikan tarif impor resiprokal sebesar 32%. Nggak hanya Indonesia, kenaikan tarif impor ini juga berlaku untuk negara-negara lain yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat, seperti Cina, Vietnam, Taiwan, Jepang, India, Korea Selatan, Thailand, dan sebagainya. Kebijakan kenaikan tarif impor Amerika Serikat ini dibuat untuk menciptakan keseimbangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang menjadi mitra dagangnya. Presiden Trump menyebutkan kalau sejumlah negara selama ini memanfaatkan Amerika Serikat dan berlaku tidak adil dalam perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif impor ini dimaksudkan buat ngedukung produk dalam negeri mereka, yaitu produk Amerika Serikat, biar orang-orang di sana lebih milih barang made in USA. Presiden Trump memberikan batas waktu 90 hari sebelum tarif baru diberlakukan, sehingga masih ada tuh ruang negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Yang kedua, target utama Cina, tapi nyerempet ke Indonesia. Nah, konflik ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat udah berlangsung sejak Januari 2018 saat Presiden Trump adu argumen soal neraca perdagangan yang timpang. Dia ngerasa nih Amerika rugi gede karena impor barang-barang dari Cina masuk ke Amerika Serikat jauh lebih banyak daripada ekspor barang-barang Amerika Serikat ke Cina. Makanya beberapa bulan setelah dilantik yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan nih kebijakan tarif impor pada 2 April 2025 yang lalu yang ia sebut sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan. Kebijakan tarif ini dibuat untuk mendorong warga Amerika buat beli barang lokal sambil bikin produk Cina jadi mahal kalau mau masuk pasar Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat secara khusus menargetkan tarif tinggi untuk Cina. Ketika Presiden Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, tarif resiprokal untuk barang-barang Cina sebesar 34%. Lalu Presiden Cina Xi Jinping membalas dengan mengenakan tarif impor untuk barang-barang Amerika Serikat sebesar 34%.
Amerika Serikat nanggepin lagi nih dengan menaikkan tarif impor untuk barang-barang Cina hingga 104%. Dan Cina nggak mau kalah, menaikkan tarif impor buat barang-barang Amerika menjadi 84%. Amerika Serikat merespon lagi, naikin tarif impor jadi 125%. Dan dibales oleh Cina naikin tarif impor jadi 125%. Dan sampai kini Amerika Serikat naikin tarif impor untuk barang Cina jadi 145%. Saat konten ini dibuat, yaitu 24 April 2025, Amerika Serikat dan Cina masih belum berunding nih. Cina pun menyatakan tidak takut jika memang harus berperang, dalam artian perang dagang melawan Amerika. Ketegangan perang dagang dan perang tarif antara dua negara besar ini bikin pasar global jadi makin resah dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi global. Gimana ya kira-kira kelanjutan perang dagang ini dan kapan akan berakhir? Share opinimu di kolom komentar ya bro. Yang ketiga, ekspor Indonesia jadi kena dampaknya. Ketika Presiden Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor yang tinggi, ekspor Indonesia otomatis kena imbasnya. Apalagi kalau salah satu negara tujuan utama kita itu Amerika Serikat. Produk-produk kayak kopi, kelapa sawit, dan tekstil yang biasanya mudah masuk ke pasar Amerika Serikat, tiba-tiba harus bersaing sama tarif tinggi. Bayangin deh, biji kopi luwak yang dulu murah di sana, sekarang dipajakin ekstra. Jadinya buyer di Amerika bakalan mikir 2 kali buat order dari kita. Gak cuman kopi, produk kelapa sawit juga bakalan kena imbasnya. Perusahaan-perusahaan besar yang kirim CPO alias crude palm oil ke Amerika harus siap-siap nih, nambah biaya bea cukai sampai puluhan %. Kalau harganya jadi lebih mahal, buyer bisa-bisa pindah ke negara lain yang harganya lebih murah. Otomatis deh ekspor kita menurun dan pendapatan devisa negara Indonesia juga berkurang. Contohnya gini, pernah denger nggak soal ekspor alias menjual produk tekstil ke Amerika Serikat? Nah, banyak pabrik di Jawa Barat yang ngirim kain kelas atas buat fashion brand di Amerika. Tarif 32% yang dikenakan buat produk impor dari Indonesia bakal bikin kain itu harganya lebih mahal. Buyer-buyer di Amerika Serikat bisa batal order atau pilih supplier dari negara lain yang harganya lebih murah. Tentu hal ini bikin pabrik di Indonesia jadi nyesek gara-gara orderan dipotong. Komoditas Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat itu diantaranya adalah tekstil, alas kaki, furniture, ikan, udang, mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris baik itu rajutan maupun non-rajutan, karet dan barang dari karet, dan sebagainya. Efek dominonya kerasa di sektor tenaga kerja juga bro. Pabrik yang ekspornya turun otomatis bakalan kurangin shift atau bahkan PHK karyawan. Jadi selain rugi di angka, suasana kerja dan kehidupan sosial di kota industri bisa jadi lebih suram. Yang keempat, ancaman PHK massal karena pabrik sepi orderan. Nah, kebijakan tarif impor Trump yang bikin harga barang-barang di Amerika Serikat mahal, itu bikin pabrik-pabrik kita di Indonesia ikutan sepi orderan, terutama yang ekspornya ke Amerika. Begitu orderan seret, manajemen pabrik langsung deg-degan nih, mikir gimana caranya nutup biaya operasional yang numpuk. Dari situ ancaman PHK massal mulai nongol, karena nggak ada cara lain selain kurangin karyawan, biar biaya upah nggak bikin rugi terus. Coba bayangin deh, pabrik tekstil di Indonesia yang biasanya tiap bulan terima orderan kain buat dikirim ke brand-brand fashion di Amerika Serikat, tiba-tiba orderannya dipotong tajam. Omset turun drastis, produksi terhenti, dan karyawan jadi korban pertama buat di PHK. Para karyawan yang awalnya cuman mikir, paling ngutak-atik shift kerja, lama-lama malah diputus kontrak. Contohnya nih, divisi perakitan elektronik yang suplainya dari Cina dan ekspor ke Amerika Serikat. Ketika Trump naikin tarif impor, buyer dari Amerika Serikat bakalan kapok beli karena harganya jadi makin gila. Pabrik di Indonesia yang udah investasi gede buat mesin dan space gudang jadi keteteran. Mereka akhirnya milih buat fokus di order domestik alias dalam negeri. Tapi market lokal kan nggak cukup ya nampung semua produksi. Jadi karyawan di lini ekspor bisa kena pangkas duluan. Efeknya nggak cuma buat karyawan pabrik doang, tapi juga bisnis kecil di sekitar kawasan industri, kayak warteg, tukang ojek, dan toko kelontong di kompleks pabrik jadi sepi, karena para pekerja yang biasanya belanja di sana tiap hari jadi menghemat. Hidup di kota industri otomatis jadi lebih suram, karena penghasilan turun, ekonomi mikro lumpuh, dan semangat warga jadi luluh lantak. Ngeri juga ya kalau sampai kayak gini.
Yang kelima, barang murah Cina banjiri pasar lokal Indonesia. Gara-gara kebijakan tarif impor Amerika Serikat, supplier-supplier Cina jadi pada pusing karena pasar Amerika seret. Mereka buru-buru nyari pasar alternatif biar barang-barangnya laku, dan Indonesia jadi sasaran empuk. Jadilah kontainer-kontainer murah dari Cina banjir ke pasar lokal kita, mulai dari gadget murah, aksesoris HP, sampai peralatan rumah tangga. Efeknya bakalan kerasa banget di pasar tradisional dan online shop. Saat scroll Shopee atau Tokopedia, produk Cina dengan harga super miring tiba-tiba ada di mana-mana. Contohnya tuh powerbank 20.000 mAh yang dulu harganya 250 ribuan, sekarang cuma dijual di bawah 80 ribuan. Yang tadinya orang nunggu promo flash sale, sekarang bisa langsung check out tanpa mikir panjang. Buat pedagang lokal, ini bisa jadi mimpi buruk. Barang lokal yang kualitasnya oke, tapi harganya lebih mahal, jadi kalah saing. Misalnya nih, pakaian buatan Indonesia yang kualitasnya bagus bakalan kalah sama produk-produk impor dari Cina yang harganya super murah. Orang yang budgetnya pas-pasan tentu bakalan milih yang murah. Selain itu, arus barang Cina yang deras juga bikin industri kecil di Indonesia kena imbas. Pabrik garmen rumahan jadi susah dapat order karena toko-toko grosir lebih suka stok produk Cina yang lebih murah dan cepet restock. Akhirnya banyak usaha kecil gulung tikar dan terpaksa banting setir ambil kerjaan lain. Kebijakan tarif Trump yang awalnya buat ngasih tamparan ke Cina malah berdampak ke pasar kita. Barang-barang impor murah banjiri pasar lokal, pedagang lokal kelabakan, dan ekonomi mikro jadi kacau. Yang keenam, investor kabur, rupiah bisa melemah, harga barang naik gila-gilaan. Kebijakan tarif impor Trump bisa bikin investor global gelisah. Mereka yang biasanya nanam duit di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, jadi mikir dua kali nih. Ujung-ujungnya duit mereka dialihkan ke aset yang dianggap lebih aman, kayak dolar atau emas. Begitu uang para investor ini keluar dari Indonesia, rupiah langsung melemah di mata dunia. Rupiah yang melemah itu bikin harga barang impor makin nyiksa kantong. Bayangin aja, kalau semula 1 dolar sama dengan 16.000, begitu rupiah melemah jadi 16.800. Nah, kalau kita bayar komponen elektronik yang pakai dolar, otomatis harganya bakal makin mahal. Distributor dan para pedagang nggak punya pilihan lain selain menaikkan harga baru ke konsumen. Jadi bakal kerasa banget harga gadget, spare part motor, sampai bahan makanan impor kayak gandum atau kedelai, harganya bakalan naik gila-gilaan. Contohnya nih, smartphone keluaran terbaru butuh chipset impor. Distributor harus nerapin harga baru dong biar balik modal. Jadi harga smartphone itu bisa naik sampai 500.000 lebih mahal. Orang-orang yang ngincer flash sale jadi mikir dua kali. Mau bayar mahal apa tahan dulu nih dan pakai HP lama. Nggak cuman barang elektronik, kebutuhan sehari-hari juga kerasa. Minyak goreng atau gula impor yang nyampe di pasar tradisional bisa jadi ikutan naik. Pedagang kecil pasang harga baru, dan orang-orang yang belanja di pasar tiba-tiba bayar lebih banyak buat barang yang sama. Ini bikin belanja harian jadi beban berat buat keluarga kecil. Intinya, investor yang kabur bikin rupiah melemah, dan hal itu langsung berdampak ke harga barang di pasaran. Suasana ekonomi jadi makin gelap. Ini nih yang bikin kita mikir, gimana caranya bertahan di kondisi badai ekonomi global kayak gini bro? Share opini di kolom komentar ya. Yang ketujuh, apakah ini awal dari krisis ekonomi besar? Well, ketika kebijakan tarif impor Trump makin keras, banyak yang ngerasa ini kayak alarm krisis ekonomi global. Harga barang impor melambung, nilai tukar mata uang negara berkembang goyang, investor pada kabur nyari tempat yang lebih aman. Jadi pertanyaannya, ini cuma badai sesaat atau tanda awal krisis ekonomi besar? Kalau kita lihat sejarah, kebijakan proteksi semacam ini pernah bikin resesi kayak tahun 2008 kemarin. Saat itu bank-bank terpuruk karena aset jelek dan efek domino bikin sektor lain ambruk. Sekarang meski sumber masalahnya beda, lebih ke perang dagang, dampaknya nggak kalah gede. Banyak negara yang rantai pasoknya nyambung ke Cina atau Amerika Serikat jadi kena getahnya, termasuk Indonesia. Kita ambil contoh di sektor otomotif. Pabrik-pabrik besar di Eropa dan Asia menunda investasi baru gara-gara takut tarif impor makin naik. Investasi dipangkas, produksi ditunda, tenaga kerja di PHK. Kalau ini merembet ke banyak sektor, gelombang pengangguran bisa makin besar dan belanja masyarakat bakalan anjlok parah.
Terus di Indonesia sendiri, belanja pemerintah jadi berkurang karena pendapatan pajak dari ekspor menurun. Infrastruktur yang seharusnya dikebut jadi molor, proyek-proyek ditunda. Sementara utang luar negeri bisa makin membengkak karena rupiah terus melemah. Semua itu bisa jadi kombo maut yang bikin krisis makin dalam. Tapi jangan langsung parno ya bro. Pemerintah kita bisa ambil langkah counter cyclic seperti stimulus ekonomi, menstabilkan rupiah, dan mendukung UMKM. Kita sendiri juga bisa usaha, adaptasi belanja, nabung, dan upgrade skill. Jadi apakah ini awal dari krisis besar? Jawabannya adalah mungkin iya, mungkin juga enggak. Tergantung bagaimana upaya pemerintah dan rakyatnya menghadapi kebijakan ini. Yang jelas, kita harus siap sikap dan cari solusi bareng-bareng, biar enggak tiba-tiba tenggelam ke kondisi yang lebih gelap. Yang kedelapan, kita sebagai rakyat kecil harus gimana? Kalau ngerasa ekonomi lagi gelap gara-gara perang dagang dunia dan kebijakan tarif impor Trump, jangan langsung panik ya. Yap, kuncinya adalah jangan panik. Mulai aja dengan ngubah mindset belanja, lebih milih produk lokal yang kualitasnya makin oke sekarang. Misalnya nih, kita butuh baju baru, coba cek brand indie lokal yang sering kasih promo online. Itu bisa ngebantu usaha UMKM dalam negeri. Harga juga lebih bersahabat karena produk lokal nggak kesentuh kebijakan tarif impor. Selain itu, kita wajib punya dana darurat. Sisihin sedikit-sedikit dari penghasilan untuk tabungan buat kebutuhan mendadak. Jadi pas harga barang tiba-tiba naik, kita masih punya safety net dan nggak harus minjem sana-sini. Contohnya nih, bisa alokasiin Rp10.000 sampai Rp50.000 per hari untuk dana darurat. Kumpulin sedikit demi sedikit, lama-lama jadi cukup kalau kondisinya makin rumit. Berikutnya, coba juga upgrade skill ya bro. Di era ekonomi kayak gini, skill tambahan bisa jadi penyelamat. Bisa kursus online desain grafis, coding, editing video, atau digital marketing yang banyak dicari. Bayangin abis ini dapat project freelance, bikin poster, atau kelola akun medsos. Cuannya bisa bantu nutupin biaya hidup yang makin melonjak. Yang terakhir nih, keep update info ekonomi dan networking. Gabung komunitas online atau offline yang sering sharing tips ekonomi, investasi kecil, atau peluang usaha. Kita bisa dapat insight dari pengalaman orang lain soal gimana mereka survive di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti. Dengan begitu, kita nggak cuman pasif nonton situasi, tapi aktif cari solusi dan peluang. Jadi, meski ekonomi lagi serba abu-abu, kita tetap bisa ngejalanin hidup dengan strategi yang oke. Well, itulah 8 hal tentang kebijakan tarif impor Trump. Apakah lo ada tambahan tentang hal-hal yang bisa kita lakukan buat menghadapi badai ekonomi global? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal dampak kebijakan tarif impor Trump terhadap Indonesia? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.